Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim ibu-ibu Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Syafaat umum dan al-qalam al-maqam al-mahbud. Betul itu ya? Syafaat umum, syafaat artinya pertolongan umum yang menyeluruh, dan al-maqam kedudukan al-mahmud yang terpuji. Kita itu kalau mendengar adzan, selesai mendengar adzan, doanya adalah di antara mendoakan Nabi itu agar diberi maqamam mahmudah. Jadi gimana itu? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarfa wad darajatal aliyata rafi'ah wab'ashu maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah. Itu. Jadi di antara keutamaan Nabi dibandingkan nabi-nabi yang lain adalah Nabi itu diberi maqam mahmud, maqam yang terpuji, di mana nanti seluruh nabi tidak berkesanggupan memberikan syafaat secara umum kepada umat manusia kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang khusus untuk beliau, menunjukkan betapa tingginya derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam At-Tirmidzi, kalau ada yang nanya, karena ada orang yang ngomong, kenapa mesti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kok enggak Nabi Adam saja? Maka jawabannya, Allah berkuasa memilih siapapun yang Allah kehendaki. Al-Qasas surah ke-28 ayat 68. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar
dan Tuhanmu Allah berkuasa memilih dan Tuhanmu Allah berkuasa menciptakan apapun yang Dia kehendaki. Al-Qasas surah ke-28 ayat 68. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu Allah berkuasa menciptakan apapun yang Dia kehendaki dan Dia berkuasa untuk memilih juga. Jadi kalau Allah yang memilih, ya mau apa? Itu seperti itu. Sebagaimana Nabi Musa dipilih juga oleh Allah. Kenapa Allah enggak memilih Samiri? Padahal Samiri itu didikannya malaikat Jibril, Samiri itu. Nah, sementara Nabi Musa itu besar di istana Fir'aun. Kenapa yang jadi Nabi dan Rasul Nabi Musa alaihissalam? Jawabannya karena Allah memilih beliau. Jadi Allah menghendaki beliau. Jadi kalau kita bicara kehendak Allah itu suka-suka Allah itu. Suka-suka Allah. Tapi percayalah bahwa Allah tidak akan zalim kepada hamba-hambanya. Makanya yang bisa kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah ketika kita dipilih menjadi seorang muslim, dipilih menjadi seorang muslimah, dipilih untuk mau ngaji, dipilih untuk mau sholat, dipilih untuk mau berdakwah, menyediakan waktu ngurus pengajian, menyediakan waktu untuk ngurus emak-emak PKK. Jalan-jalan kemana RT kemarin? Ya Allah. Nama? Oh iya, RT 7 itu. Bersyukurlah pada Allah kita dipilih untuk mau tetap datang di majelis-majelis yang mulia seperti majelis ilmu ini, insyaallah. Itu patut kita syukuri itu karena ini dipilih oleh Allah. Termasuk menjadi ketua MTI. Termasuk menjadi ketua kelas, Masya Allah. Ini bagian dari dipilih oleh Allah. Dan ini patut kita syukuri. Nah, berarti memang tidak semua orang terpilih. Ya, tidak semua orang terpilih. Terhadap orang-orang yang tidak terpilih, sebagiannya kan ada yang potensial celaka, seperti orang-orang yang tidak dipilih untuk beriman misalnya. Maka kepada mereka kasihan dong. Iya, kita kasihan. Karena kasihan makanya doakan dapat hidayah, doakan sadar, tobat, doakan mereka masuk dan masuk dalam Islam dan terpilih dalam pilihan Allah Subhanahu wa taala itu. Itu seperti itu. Makanya kalau kita bicara kehendak Allah, itu betul-betul suka-suka Allah. Tapi jangan bayangkan suka-sukanya Allah itu sesukanya sebagaimana suka-sukanya manusia, tidak. Allah itu kalau berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Makanya kalau sama Allah itu nurut aja udah. Ya, betul. Percuma kita mendebat Allah itu percuma ya. Kalau sama Allah itu ngemis aja udah, ngemis. Minta ampun sama Allah. Allahu Akbar. Pun lanjut nih. Nah begini-begini kadang ya enak ngomongnya aja. Kadang kadang ada kondisi-kondisi tertentu di mana Allah sentil kita di pada sisi yang menguras emosi dan perasaan juga kan. Di situ kadang muncul baperannya kita gitu. Nah kalau sudah ngaji kan paling nggak ada remnya lah. Kalau sudah ngaji paling nggak ada apa? Ada remnya insya Allah. Biar nggak kebablas. Allahu Akbar. Ya itulah pentingnya kita belajar. Ya sebenarnya kita ngaji begini juga bagian dari upaya agar kita terpilih juga kan. Dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba pilihannya. Itu seperti itu. Karena paling tidak begini Bu. Ini paling tidak ya. Ini semoga kita termasuk di dalam yang Nabi sabdakan. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, kata Nabi Aukamakal. Sehingga saya hadisnya Bukhari sehingga saya. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan dipahamkan tentang agama. Nah,
Termasuk juga man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu syar'i terutama, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Nah, berarti kalau saat ini panjenengan, saya, kita semua nggih, digerakkan hati itu untuk seneng belajar agama, hadir di majelis ilmu, senang bertanya kepada ahlinya misalnya gitu. Maka bersyukurlah pada Allah, semoga itu pertanda kita termasuk dalam kategori yang dikehendaki baik oleh Allah. Mudah-mudahan, amin, Allahumma amin insyaallah. Tapi jangan GR ya. Bersyukur, jangan GR. Kalau GR itu nanti soalnya identik dan saya sudah terpilih. Nah, tapi bersyukur itu lebih kepada kita bersyukur betul kepada Allah karena kita telah terpilih, karena diizinkan oleh Allah untuk bisa berbuat kebaikan ini. Karena prinsipnya la haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Apalagi hujan-hujan begini masih mau datang, nah itu kan insya Allah luar biasa. Nah, semoga untuk kita pahala yang juga luar biasa. Amin Allahumma amin insyaallah. Insyaallah. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dia berkata, sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku adalah pemuka anak cucu Adam pada hari kiamat. Dan itu bukan sombong. Di tanganku ada bendera panji, ada bendera puji. Dan itu bukan sombong. Tidak seorang nabi pun pada hari itu, termasuk Adam dan yang lain dan lain-lainnya, kecuali berada di bawah benderaku. Dan aku adalah orang yang pertama-tama direkahkan bumi bangkit dari kubur. Dan itu bukan sombong. Sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada waktu itu manusia mengalami 3 kali ketakutan. Maka mereka datang kepada Adam dan berkata, engkau adalah moyang kami, berilah kami syafaat kepada Tuhanmu. Jawab Adam, aku dulu telah melakukan satu dosa yang mengakibatkan aku diturunkan ke bumi. Datanglah kepada Nuh. Maka mereka pun datang kepada Nuh, Nabi Nuh alaihissalam. Namun ternyata dia menjawab, aku dulu telah mendoakan buruk terhadap penduduk bumi sehingga mereka dibinasakan, tapi pergilah kepada Ibrahim. Mereka pun datang kepada Nabi Ibrahim. Ternyata Ibrahim menjawab, sesungguhnya aku dulu pernah berdusta 3 kali. Lebih tepatnya bohong, bukan berdusta ya. Karena dusta sama bohong itu beda. Kemudian, dan itu sudah saya terangkan semua ya, saya teruskan aja. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW bersabda, tidak ada yang termasuk dusta atau termasuk bohong karena yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim hanyalah karena membela agama Allah. Jadi Nabi Ibrahim bohongnya bukan karena bohong beliau pembohong, tapi karena berstrategi terhadap musuh. Tapi kata Nabi Ibrahim, datanglah kepada Musa. Maka mereka pun datang kepada Nabi Musa alaihissalam, dan ternyata dia menjawab, sungguhnya aku dulu pernah membunuh seseorang. Tapi datanglah kepada Isa. Beliau pun membunuh juga karena membela rakyatnya. Maka Isa berkata, sungguhnya aku dulu menjadi sesembahan selain Allah. Tapi datanglah kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kemarin Nabi Isa tidak menyebutkan dosa apapun ya, kesalahan apapun, tapi di hadis ini disebutkan ya. Itu beliau malu karena dulu pernah disembah. Maka maksudnya dijadikan sesembahan oleh pengikutnya sepeninggal beliau tentunya. Maka mereka pun datang kepadaku dan selanjutnya aku pun berangkat bersama mereka. Kata Ibnu Jad'an, Anas berkata, aku seakan-akan melihat Rasulullah SAW ketika beliau bersabda, aku memegang gelang-gelang pintu surga lalu mengetuknya. Maka terdengarlah suara bertanya, siapa ini? Dijawab, Muhammad. Maka mereka membukakan pintu untukku dan menyambut kedatanganku. Saya berkata, selamat datang. Maka aku pun bersujud kepada Allah. Dan Allah pun kemudian mengilhamkan kepadaku suatu kesanjungan dan pujian kepadanya. Maka dikatakan kepadaku, angkatlah kepalamu dan mintalah, niscaya kamu diberi. Sampaikanlah syafaat, niscaya diterima syafaatmu.
dan berbicaralah, niscaya didengar bicaramu. Dan itulah kiranya al-maqam al-mahmud, kedudukan terpuji yang telah difirmankan Allah Ta'ala di surah Al-Isra ayat 79, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu, atau lebih tepatnya agar Tuhanmu mengangkat kamu ke suatu kedudukan yang terpuji. Menurut Sufyan yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hanyalah kata-kata ini saja, aku memegang gelang-gelang pintu surga lalu mengetuknya. At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan. Wallahu a'lam. Bahkan di catatan kaki dinyatakan sahih hadisnya ini. Kemarin sudah saya bahas detailnya ya. Tapi yang pasti memang saya ulang tadi, Nabi kita Muhammad SAW adalah satu-satunya manusia yang diizinkan oleh Allah untuk bisa memberikan syafaat secara umum agar hisab ditegakkan, dan tidak pada para nabi yang lain. Tadi saya teruskan sedikit tentang kenapa kok tidak Nabi Adam alaihissalam. Sampai karena Allah yang memilih. Dan yang kedua, sebenarnya gini, kalau secara penciptaan Nabi lebih tua dari alam semesta ini bahkan. Kalau dari penciptaan, Nabi itu lebih tua daripada alam semesta ini bahkan. Tapi kalau dari segi penciptaan fisik, memang Nabi Adam lebih dulu daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pertama kali Allah ciptakan itu tercermin dalam sebuah riwayat dari Jabir radhiyallahu an, Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an. Walaupun hadisnya ulama berbeda pendapat, ada yang mendhaifkan, ada yang mensahihkan. Yang saya tahu di antara ulama yang membela tentang Nur Muhammad itu adalah Qadhi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa yang saya tahu. Nah, jadi sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, Allah pertama kali menciptakan Nur Muhammad, yaitu nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang, hadis ini memang ulama berbeda pendapat tentang kesahihannya ya. Jadi yang saya tahu ulama yang membela riwayat ini adalah Qadhi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa, itu diantaranya. Makanya kalau kita bicara tentang awal mula penciptaan adalah nur Nabi Muhammad SAW, berarti beliau lebih tua, tidak hanya dari Nabi Adam, bahkan beliau lebih tua daripada alam semesta ini. Nah, makanya ketika Nabi Adam alaihissalam seusai diciptakan dan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat, seingat saya riwayat Imam Al-Baihaqi, hadisnya sahih li ghairihi setahu saya, Nabi Adam itu melihat di arsy itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada nama yang ditulis sejajar dengan nama Allah. Ada nama yang ditulis sejajar dengan nama Allah, yaitu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Adam bertanya, siapa Muhammad ini? Kok begitu mulianya namanya ditulis bersanding dengan nama Nabi, bersama dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah terangkan ini adalah keturunanmu nanti, bla bla, diterangkan banyak tentang siapa Nabi kita Muhammad SAW. Nah, disitulah kata para ulama, disandingkannya nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disandingkan dengan nama Allah itu tambihan ala uluwi maqami, untuk menunjukkan betapa tingginya derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi konteksnya tidak untuk dituhankan, tapi untuk dimuliakan. Itu seperti itu. Makanya pantaslah kalau kemudian nanti bukan Nabi Adam yang dipilih, tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu seperti itu. Walaupun Nabi Adam itu Abul Bashar, tapi saat itu yang membutuhkan pertolongan untuk ditegakkan syafaat kan tidak hanya manusia, ada bangsa jin juga kan. Makanya yang diutus adalah rahmatan lil alamin. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Karena kalau Nabi Adam berlaku lokal untuk keluarganya saja, belum tentu untuk bangsa jinnya. Tapi kalau untuk Nabi kita Muhammad SAW itu rahmatan lil alamin Nabi itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karenanya Nabi itu tidak hanya bangsa manusia yang didakwai oleh beliau dan yang wajib mengikuti beliau, tapi bangsa jin pun itu juga wajib mengikuti beliau. Sehingga mungkin saya pernah cerita di sini,
ketika Nabi berdakwah di Taif ditolak. Itu ada serombongan bangsa jin ketika Nabi dalam perjalanan pulang ke Mekah itu masuk Islam, menyatakan masuk Islam. Sehingga turun surah Al-Jin itu diantaranya ukamakal. Jadi kadang kita itu berdakwah, orang manusia mungkin nggak mendengarkan, tapi bisa jadi bangsa jin yang mendengarkan. Kayak kita ngaji gini, ini yang kelihatan aja segini, yang nggak kelihatan bisa jadi lebih banyak lagi yang nggak kelihatan bisa jadi. Dan yang kelihatan saja ini belum tentu semuanya manusia ini. Bercanda. Tapi saya serius. Jadi yang ngaji itu tidak hanya, malah di surah Al-Jin itu diceritakan ketika Nabi sholat berjamaah, itu andaikan mata manusia bisa melihat, kata Allah dalam ayat itu, mereka hampir saja berdesak-desakan ingin bermakmum di belakang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang itu kalau sering hadir di majelis ilmu, majelis zikir, hadir di tempat-tempat yang baik lah, itu jangan dikira yang kenal cuman yang datang aja, yang kelihatan aja. Bahkan yang nggak kelihatan pun bisa jadi kenal, baik dari kalangan malaikat rahmat maupun dari kalangan jin-jin muslim. Itu jangan dikira loh, itu seperti itu. Iya itu. Ya begitulah pokoknya. Ya, bisa kenal? Ya kalau untuk yang bagian kita iya. Kan dalam hadis Sahih Muslim setiap kita ada jatah malaikatnya, ada jatah setannya kan. Iya, setiap kita itu ada jatah malaikatnya, ada jatah setannya. Setiap kita kan kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah ilhamkan kepada manusia itu untuk takwa atau jahat atau takwa. Untuk jahat itu ada bekalnya nafsu, syahwat dan setan kan. Untuk jadi baik ada ilmu, iman, akal sehat, malaikat dan seterusnya. Jadi kemanapun kita pergi, malaikat dan jin yang jatah kita itu, malaikat dan setan dari bangsa jin itu ngikuti terus. Cuman yang dominan yang mana, wasitnya kita. Kalau kita kalau kita banyak berbuat kebaikan, aromanya wangi. Malaikat itu mencium aroma wangi, senang mendekat. Kayak kita ngaji begini ini aromanya wangi, malaikat senang. Nah, malaikat mendekat. Kenapa? Karena kebaikan amal soleh itu aromanya wangi dan tercium oleh para malaikat sehingga malaikat mendekat. Tapi kalau orang itu berbuat maksiat, aromanya busuk, malaikatnya pergi. Kalau malaikatnya menjauh, yang mendekat setan. Makanya tinggal kitanya aja, wasitnya kan kita. Apakah kita akan mengunggulkan malaikat atau mengunggulkan setan? Bisa. Ibu Hawa itu nggak pakai hak, pakai Hawa, pakai hak, bukan pakai hak, bukan. Kalau yang hawa nafsu itu Hawa, pakai hak. Nabi Adam itu istrinya bukan Hawa, bukan Hawa, ya, pakai hak, beda, artinya beda nanti. Lanjut. Makanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah itu ketika beliau wafat, itu yang takziah, kata orang yang dalam manaqib sejarah beliau pas wafat itu, tetangga-tetangganya cerita Imam Ahmad pas wafat kira-kira yang takziah itu ada sekitar 2 jutaan orang. Padahal saat itu belum ada medsos. Kata tetangga-tetangganya, dan saya melihat banyak orang-orang yang saya nggak kenal, nggak tahu siapa itu. Sampai ada yang komentar, jangan-jangan juga bukan manusia itu katanya. Nah, bisa jadi sebagian yang tadinya ngaji sama beliau dengan cara yang tidak terlihat, yaitu menampakkan diri dalam penyamarannya untuk takziah kepada Imam Ahmad.
Termasuk juga diantaranya misalnya para malaikat-malaikat bisa jadi. Seperti yang saya pernah ceritakan di sini, ketika Buya Hamka, Allah yarham Buya Hamka menafsirkan surah Ali Imran ayat 169 dan seterusnya itu dalam tafsir Al-Azhar beliau jilid 2. Beliau menceritakan ketika Umar bin Abdul Aziz wafat, itu ada seorang anak muda yang sudah syahid 5 tahun yang lalu. Jadi beliau sudah gugur sebagai syahid 5 tahun sebelumnya gitu maksudnya. Itu tiba-tiba pulang menemui bapaknya. Bapaknya kan kaget. Nah, bukannya kamu sudah mati syahid 5 tahun yang lalu? Iya Pak, saya sudah gugur sebagai syahid 5 tahun yang lalu. Hari ini Umar bin Abdul Aziz wafat. Allah perintahkan penduduk langit untuk turun ke bumi guna mensolatkan jenazahnya. Saya termasuk yang diperintah Pak, kata orang itu. Teman-teman saya sudah pada pulang ke langit. Saya bilang sama Allah, ya Allah, saya kangen sama bapak saya. Saya pengen ketemu bapak saya sebentar aja. Nah ini Pak, saya sudah ketemu sama bapak. Makasih Pak ya, saya mau balik lagi. Gitu. Itu ada dalam tafsir Al-Azhar. Ada dalam tafsir Buya Hamka yang cerita itu. Dari mana Buya Hamka mengambil cerita itu? Dari kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Itu seperti itu. Nah, itu di masa wafatnya Umar bin Abdul Aziz. Itu seperti itu. Makanya bersyukurlah pada Allah kalau kita ini senang di majelis-majelis yang baik, karena yang kenal kita enggak cuman yang kelihatan aja. Yang enggak kelihatan pun juga kenal. Tenang, jin muslim kalaupun jin, malaikat rahmat insyaallah. Ya, sama dengan kalau dia yang diacep-acep itu ya sama. Ya. Nanti yang kenal ya bangsane yang ngono-ngono iku. Allahu Akbar. Lanjut. Sementara itu Abu Dawud atau yang jadi memang ada banyak alasan ya. Walaupun Allah berhak memilih tanpa alasan, tapi kalau kita telisik secara dalil gitu istilahnya, ada banyak alasan kenapa kok yang dipilih adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun saya ulang, Allah berhak memilih tanpa alasan. Suka-suka Allah lah. Itu seperti itu. Dan saya ulang, kalau sama Allah jangan banyak protes. Kalau sama Allah ngemis saja sama Allah. Ya, ampuni hamba ya Allah, maafkan hamba ya Allah. Ampuni hamba ya Allah, capek ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Ya, mau mengeluh ke siapa lagi kalau bukan kepada Allah, supaya kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar. Sementara itu Abu Dawud atau Yalisi meriwayatkan hadis yang semakna dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yakni dia katakan telah menceritakan kepada kami Hammad ibn Salamah dari Ali ibn Zaid dari Ibnu Nadrah. Dia berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkhutbah di hadapan kami di atas mimbar di Basrah. Dia memuji Allah dan menyanjungnya lalu berkata, sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak seorang nabi pun melainkan memiliki suatu doa. Semuanya telah ditunaikan doanya di dunia. Dan sungguhnya aku menyimpan doaku agar bisa memberi syafaat kepada umatku pada hari kiamat. Ketahuilah sesungguhnya aku adalah pemukaan cucu Adam pada hari kiamat, dan itu bukan sombong. Aku adalah orang yang pertama-tama direkahkan bumi keluar dari kubur pada hari kiamat, dan itu bukan sombong. Dan di tanganku ada bendera puji yang membawai Adam dan nabi-nabi lainnya, dan itu bukan sombong. Dan manusia di saat itu akan mengalami penderitaan berat. Maka berkatalah mereka, marilah kita pergi kepada Adam, moyang semua manusia, agar dia memberi kita syafaat kepada Tuhan kita yang maha perkasa, lagi maha agung. Biarlah dia memberi keputusan di antara kita, dan seterusnya, di mana terdapat kata-kata, maka mereka datang kepada Isa alaihissalam lalu berkata, berilah kami syafaat kepada Tuhan kami, biarlah dia memberi keputusan di antara kami.
Jawab Isa alaihissalam, sungguhnya aku tidak patut menduduki itu. Sungguhnya aku dan ibuku dulu dianggap sebagai Tuhan selain Allah. Tapi bagaimana pendapat kamu sekalian jika ada barang dalam sebuah bejana tertutup? Apakah isi bejana itu bisa diambil sebelum tutupnya itu dibuka? Tidak, jawab mereka. Maka Isa melanjutkan kata-katanya, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari ini diberi keistimewaan oleh Allah, dan Allah telah mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu maupun yang terakhir, maupun yang akan datang maksudnya. Maka umat manusia pun datang kepada aku, lalu berkata, berilah kami syafaat kepada Tuhan kami, agar Dia memberi keputusan di antara kami. Maka aku katakan, aku patut melakukan itu. Selanjutnya Allah mengizinkan aku menyampaikan syafaat bagi orang yang tidak dikehendaki dan diridhoi. Selanjutnya Allah mengizinkan aku menyampaikan syafaat bagi orang-orang yang Dia kehendaki dan ridhoi. Dan apabila Allah berkenan memberi keputusan di antara makhluk-makhluknya, maka ada seorang penyeru menyeru, di mana Muhammad dan umatnya. Maka bangkitlah aku diikuti umatku dalam keadaan wajah dan anggota tubuh mereka bersinar karena bekas bersuci, karena bekas wudu. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, kita memang merupakan umat yang terakhir dan terdahulu. Yani umat yang terdahulu dihisab, disibakkan jalan kita di tengah umat-umat lainnya. Oleh karenanya mereka berkata, umat ini hampir semuanya merupakan para nabi, saking terangnya cahaya bekas wudu itu. Dalam Sahih Al-Bukhari ada riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, sungguhnya manusia pada hari kiamat berlutut semuanya, setiap umat mengikuti nabinya masing-masing. Mereka berkata, hai fulan berilah syafaat, hai fulan berilah syafaat, hingga akhirnya sampailah permintaan syafaat itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hari Allah mengangkat beliau pada al-maqam al-mahmud, kedudukan terpuji. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an tentang penjelasan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai firman Allah pada Al-Isra ayat 79 tersebut di atas tadi. Yani ketika beliau ditanya mengenai ayat itu, maka beliau menjawab, itu adalah syafaat. At-Tirmidzi menyatakan di sini sahih atau kamal. Baik, saya mau terangkan bahwa saya ulangi ya, Nabi itu dipilih oleh Allah dalam hal ini, sebagaimana pernyataan Nabi Isa tadi. Ya, monggo. Jadi ini semua terjadi karena beliau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan umat ini juga umat pilihan, umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita adalah umat yang paling akhir, tapi insya Allah adalah umat yang paling dulu nanti masuk surganya. Bahkan dalam satu riwayat, surga yang nanti itu tidak boleh diisi oleh nabi yang lain sebelum Nabi kita Muhammad SAW memasukinya. Dan tidak boleh surga itu dimasuki oleh umat yang lain sebelum ada umat Nabi Muhammad SAW yang memasukinya. Itulah diantara keutamaan umat akhir zaman ini, umurnya tidak sepanjang umat-umat terdahulu, tapi kemuliaannya Allah muliakan karena Allah memilih umat ini. Jadi bersyukurlah kepada Allah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa? Apanya itu? Surga itu pokoknya tidak pernah penuh surga itu. Jadi selalu ada ruang yang sangat luas, karena satu orang saja nanti ada yang jatah surganya itu seluas langit dan bumi. Nah, itu satu orang saja jatahnya sudah seperti itu. Tidak usah dibayangkan ya, nggak usah dibayangkan karena surga itu kenyataannya pasti lebih dahsyat. Iya. Jadi nggak usah nyalon wali kota nanti punya wilayah di sana. Ya, jadi saya ulang, bahwanya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fil qalbil bashar. Surga itu wanya enggak kebayang surga itu. Semuanya indah banget surga itu. Ada dua indah.
Kenapa Bu? Nah betul. Makanya kita ini jangan punya cita-cita beristirahat di hari tua. Jangan punya cita-cita beristirahat di hari tua. Milikilah cita-cita istirahat di surga. Karena di hari tua itu kita masih di dunia, berarti dunia ini medan juang. Kesalahan kita adalah ingin beristirahat di medan juang. Saya sering nyindir sebagian jamaah yang ketika masuk usia tua diajak aktif itu di masjid, di musola, di majelis taklim tidak mau, alasan saya sudah tua, saya mau istirahat. Itu saya sering ngomong, mau mati kok istirahat gimana? Mau mati kok istirahat. Jadi harusnya justru kalau kita tahu mau mati itu harusnya semakin apa? Giat, semakin bermanfaat. Itu diantaranya. Jadi saya ulang, seorang muslim istirahatnya bukan di hari tua, tapi di surga, insya Allah. Bahkan kata para ulama, kita sebagai seorang muslim tidak boleh merasa puas sampai kaki kita nginjak halaman surga. Nah, sampai begitu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua min ashabil jannah. Amin. Allahumma amin insyaallah. Di monggo silakan Bu yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Mohon maaf untuk keterlambatan saya. Enggak berani ngebut satu, yang kedua di flyover Pekayon itu ada truk sampah macet, jadi penyempitan jalur tadi cukup panjang. Monggo silakan. Nggih. Nggih. Ya. Kalau ibu takut itu manusiawi. Ya karenanya kemudian begini Bu, sebenarnya nggak cuma ibu, saya juga takut sama. Cuman kita apakah mau takluk dalam ketakutan itu atau kita mensiasati ketakutan dan berserah. Kalau saya secara pribadi, misalnya ya tiba-tiba merasa kayak ada apa gitu ya. Saya cuman ngomong gini aja. Kamu dan aku sama-sama hamba Allah. Udah gitu aja. Ya, dan sama-sama lemah. Kita manusia lemah, dia juga lemah kan. Yang maha kuat siapa? Allah. Ya udah merapat sama Allah aja. Tuh. Ya kadang ya saya pribadi ya kadang usil juga itu. Gini aja deh, kalau cantik keluar nggak apa-apa, kalau jelek jangan deh. Kadang gitu. Iya, ini kan itu kuat-kuatan mental aja. Makanya kata Ibnu Abbas, ini kata Ibnu Abbas. Saya ngomong kayak gitu bukan tanpa alasan. Kata Ibnu Abbas gini, kalau satu saat kamu melihat penampakan dari bangsa jin, kata Ibnu Abbas maju. Kalau kamu maju, dia akan pergi. Kalau kamu yang mundur, ya karena berarti kan kita resesif, iya. Makanya kata Ibnu Abbas, kalau kamu lihat penampakan bangsa jin itu, jangan mundur, maju kata beliau. Tapi majunya jangan kosongan. Majunya itu ya sambil baca apa yang bisa dibaca lah. Kenapa? Kenapa? Iya, sebenarnya begitu. Iya, sebenarnya begitu. Iya. Iya betul. Karena kalau mereka nggak masalah, mereka nggak akan muncul. Ngapain muncul itu iseng-iseng? Makanya itulah kenapa kemudian ada seorang sahabat Nabi ketika sholat itu bawa pisau. Ditanya oleh sahabat yang lain, ngapain sholat bawa pisau? Tadi malam saya sholat di sini diganggu sama setan dari bangsa jin. Tapi kalau nongol saya tusuk dia nanti. Nah, gitu. Jadi mentalnya itu gitu mentalnya gitu. Termasuk Abu Hurairah kan ditipu oleh iblis sampai 3 kali itu terus terakhir diajari ayat kursi itu kan. Ya, makanya jangan kosongan, majunya juga jangan kosongan. Intinya semakin kita takut, semakin mereka menjadi. Tapi semakin kita berani, semakin mereka takut. Tapi saya ulang tadi, beraninya jangan kosongan, harus ada isi kita, ya zikir atau apa. Itu seperti itu. Ada jamaah orang Kemang, Kemang sebelah sana lah pokoknya.
Satu saat beliau ini cerita ke saya, ke Jerman saat itu beliau, ke Jerman. Di Jerman itu dia kayak menemukan satu lukisan yang mistis lah kalau, karena beliau udah ngaji mungkin ya, dan orangnya memang berani. Apa loh, pokoknya diolok-olok gitu kan. Iya. Selang berapa waktu beliau seperti ditempelin gitu kan, terutama di wajahnya itu. Dan cukup lama beliau harus bertarung dengan kondisi itu, karena ternyata cukup kuat juga itu seperti itu. Nah, kata kuncinya sebenarnya kan kita nggak boleh nantang-nantang juga, nggak boleh meremehkan juga. Tapi kita jangan takut juga gitu. Makanya keberserahan kepada Allah itu penting. Keberserahan kepada Allah itu juga sama. Nabi saja, sependek yang pernah saya baca Bu ya, ketika suatu saat Nabi safar di sebuah lembah dan Bilal akan adzan subuh itu, oleh Nabi dilarang, jangan di sini, kita pindah ke sana aja. Di sini banyak jin kafirnya. Nabi menghargai, menghormati keyakinan sebelah itu dari bangsa jin. Nabi milih tempat yang lain gitu. Karena kata Nabi jangan di sini banyak jin kafirnya. Tapi kan gara-gara itu jin-jin yang tadinya kafir malah masuk Islam kan, gara-gara Nabi juga menjaga perasaan mereka juga kan. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Itu seperti itu. Ya harus diakui iya sih. Ya harus diakui bahwa kita lagi lemah. Ya kita berserah aja Bu, kita berserah aja. Makanya kan gini Bu, misalnya ini ilmu ya namanya. Misalnya Ibu sholat gitu, mau wudu itu. Misalnya terasa seperti ada gitu, udah coba abaikan aja. Semakin Ibu peduli, semakin nanti mereka jadi biasanya gitu. Tapi cuek itu sambil zikir, sini full zikir kepada Allah. Itu seperti itu. Kalau tiba-tiba nongol, tuk gitu, misalnya gitu. Misalnya gitu ya, misalnya. Selama dia tidak ganggu biarin aja, dia penghuni lama itu. Penghuni lama, selama enggak ganggu biarin aja, biarin aja. Itu seperti itu. Ya memang kadang saya mohon maaf. Kayak perumahan begini ini kan dulu uruk-urukan kan. Bisa jadi yang diuruk nanti kan kuburan di antaranya bisa jadi. Nah, kadang kuburan itu diuruk jenazahnya belum diambil kadang. Dibangun rumah di atasnya. Penghuninya zikirnya kurang, wiridnya kurang. Itu kalau menurut teori sedikit banyak berpengaruh memang itu kadang. Sedikit banyak berpengaruh. Ya entah siapa yang dikubur itu, tapi yang pasti itu sedikit banyak berpengaruh. Nah, makanya kadang ada satu rumah tertentu itu, setiap kali orang menempat di rumah itu, biasanya selalu aja ada masalah, ada macam-macam. Nah, sehingga ada beberapa kawan ustadz itu sengaja cari rumah yang angker kayak gitu. Karena biasanya dijual miring biasanya. Nah, tapi ya sudahlah, terlepas dari semua itu, yang penting satu. Ya, banyak zikir, banyak wirid itu aja lah. Alpulinda masuk, takut misalnya, keluar lagi, ya kecil saya berani, gitu. Gitu aja, nanti dia juga, oh ini orang berani juga itu. Kenapa Bu? Ya bagus, tidak apa-apa, berarti Ibu lagi bergejolak itu. Setan yang dalam diri Ibu yang menggoda Ibu lagi bergejolak. Ibu diajak bertarung. Unsur malaikat sama unsur setan lagi berantem itu bisa jadi. Ya Ibu lawan aja terus, ngaji terus aja. Ngoten nggih, wallahu alam bisawab. Monggo Bu Dona. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngasih pengemis terus dipakai untuk buat beli rokok. Kalau dalam hadis itu ada bunyi gini Bu, hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim, wa innama likulli imri'in manawa. Setiap orang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Ibu kan niat memberi dia kan tidak untuk beli rokok, iya buat makan. Kalau dibuat beli rokok, ada khawatir ibu tidak akan mendapatkan dampak buruk dari beli rokoknya dia, karena ibu tidak meniatkan untuk itu. Dan insyaallah ibu tetap mendapatkan pahala membantu manusianya tadi itu. Nah, sementara dia pakai untuk apa itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan kita. Sama dengan gini Bu, nun sewu nggih. Ada orang dikasih sarung, orang yang ngasih sarung niatnya apa? Buat sholat, ternyata sama dia buat maling, merampok, ya naudzubillah. Ya dia yang memberi nggak berdosa. Kenapa? Karena dia tidak meniatkan itu. Yang berdosa yang malingnya itu, dan dia tidak meniatkan untuk ngerampok tadi itu. Sama dengan perbaikan jalan. Orang yang membantu perbaikan jalan niatnya apa? Supaya orang kalau mau kerja, mau sholat, mau belajar itu mudah lewat di jalan yang kita bangun. Tapi yang lewat di jalan itu kan tidak hanya orang baik. Orang mau mencuri, orang mau menipu, orang mau melacur, orang mau mabok, orang mau berbuat jahat lewat situ juga. Apakah kita kena dosa? Enggak, kita enggak kena dosanya. Kenapa? Karena wa innama likulli imri'in manawa. Itu Nabi yang menyabdakan okamakal bahwa setiap orang itu hanya saja setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan saja. Makanya ibu tidak usah khawatir, berbagi aja. Kecuali kalau ibu memang berbagi secara khusus kepada seseorang untuk berbuat yang sia-sia atau yang maksiat tadi. Itu bisa masuk dalam ayat wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam masalah dosa dan permusuhan. Itu gitu nggih. Ya, itu urusan dia. Makanya ibu tidak usah khawatir. Itu urusan dia. Itu yang penting ibu sudah berbagi dengan niat yang benar, itu seperti itu. Kemudian yang kedua mengenai yang saya tahu, saya bukan kristolog sih, cuman saya pernah dengar katanya yang pertama kali menyimpangkan Nabi Isa untuk dituhankan itu katanya Konstantin ya. Apa betul? Saya nggak tahu. Betul ya? Katanya gitu di Konsili Kinia yang kedua atau gimana itu. Karena ada pengikut Nabi Isa itu namanya Arius. Itu Nasrani tapi masih tauhid itu. Jadi Arius itu Nasrani tapi masih tauhid. Kalau Konstantin itu sudah syirik dia, sudah musyrik dia. Nah, makanya Arius itu dibunuh akhirnya kan. Arius dan pengikutnya dibunuh. Jadi Nasrani yang tauhid itu masih ada saat itu. Nah, cuman ya itu tadi konon katanya yang menyebarluaskan Nasrani sampai keluar Bani Israel lah dan memproklamirkan Nabi Isa sebagai Tuhan dan lain sebagainya itu konon katanya Konstantin itu katanya, saya nggak tahu betul apa enggak itu. Dan itu berdasarkan surat-suratnya para paus juga katanya. Saya nggak tahu ya, saya bukan kristolog. Nanti nanya sama kristolog aja, saya kurang tahu. Cuman yang pasti yang saya tahu dulu di antara penganut agama Nasrani yang tauhid itu masih ada. Saat itu namanya Arius itu. Yang itu yang akhirnya dibunuh oleh Konstantin itu. Bukan. Nabi Isa tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, bukan. Termasuk Siti Maryam. Makanya kan gini Bu, kalau di Al-Quran itu punya rumus gini Bu, Al-Quran itu. Siapapun yang dituhankan harus punya reputasi pernah menciptakan langit dan bumi. Saya ulang ya, siapapun yang dituhankan harus punya reputasi pernah menciptakan langit dan bumi. Karena kalau dia tidak punya reputasi pernah menciptakan langit dan bumi, pertanyaannya, sebelum adanya langit dan bumi, Tuhannya siapa? Nah, makanya dia harus punya reputasi pernah menciptakan langit dan bumi. Ya, Nabi Isa kan adanya setelah adanya langit dan bumi, itu seperti itu. Termasuk ibundanya beliau itu Siti Maryam alaihissalam. Saya kira ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab. Bukan, pengikutnya, ya, pengikutnya di belakang hari maksudnya. Penganut agama Nasrani ya. Kalau muridnya Nabi Isa yang berkhianat kan siapa itu namanya?
Tidak tahu namanya, itulah itu. Yang disalib itu. Nggih pun. Nggih. Nggih, Bu Desi dulu. Yang ketiga apa tadi? Oh, iya. Kalau cobaan, ujian maksudnya ya, itu betul memang diukur oleh Allah. Kalau nggak terukur berarti bukan cobaan lagi, peringatan bisa jadi. Kalau peringatan nggak diukur oleh Allah. Saya ulang Bu ya, kalau ujian terukur, kalau ujian itu terukur. Kalau nggak terukur berarti bukan ujian namanya, peringatan namanya. Nah, peringatan itu bisa berdampak, apalagi adab bisa berdampak, kanan kiri depan belakang atas bawah bisa kena semua. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Al-Anfal ayat 25 itu. Takutlah kalian pada bencana yang kalau turun tidak hanya mengenai orang-orang yang zalim saja. Kanan kiri depan belakang atas bawah bisa kena semua. Tunggu dulu, nanti saya bahas kalau itu. Itu saya ngomong yang dalam konteks umum dulu ya. Dalam konteks umum. Nah, jadi secara umum kalau peringatan itu memang tidak diukur. Nah, makanya Nabi mengingatkan kalau ada orang yang melobangi perahu, jangan didiamkan. Tegur, karena kalau tidak yang tenggelam bukan cuma dia, yang lain juga ikut tenggelam. Kalau meneruskan, kalau ada yang melakukan pembalakan hutan secara liar, jangan diam aja, tegur, karena yang tenggelam, yang kena dampak tidak hanya dia saja, tapi yang lain juga bisa kena semua. Nah, itu kalau bahasa sederhananya. Ya tentu kita nggak bisa hanya semua, kan yang punya kebijakan lah yang bisa melakukan hal itu. Nah, kita hanya bisa berdoa aja. Itu satu dulu. Nah, mengenai Palestina, ini saya bahas secara khusus kalau yang ini. Jadi Palestina itu negeri akhir zaman, Bu. Negeri akhir zaman. Jadi memang Masjidil Aqsa itu terkait dengan penduduknya dan Bani Israel itu sudah menjadi ketetapan Allah bahwa negeri itu nanti menjadi negeri akhir zaman dengan kondisinya seperti sekarang yang kita lihat itu. Sependek yang saya pernah dengar dari orang-orang yang pernah ke sana, orang di sana itu mentalnya itu mantep-mantep. Sehingga satu hal yang perlu kita catat dengan baik, mereka itu nggak ada yang takut mati. Ngadepi najis Zionis itu aja mereka itu hanya pakai batu ya, pakai batu itu aja. Dan mereka itu nggak takut mati. Nggak takut mati itu apa namanya? Kalau bukan anugerah dari Allah itu. Eropa itu pernah menawari mereka untuk ngungsi itu. Kecil besar, laki perempuan, termasuk muslim non muslimnya itu tidak ada yang mau. Padahal mereka itu ditawari untuk ngungsi di Eropa, tidak mau mereka. Mereka milih bertahan mereka itu. Ya, itu nggak takut mati itu apa namanya? Ya itu nggak takut mati itu anugerah dari Allah yang membuat jadi ujian mereka itu tampak berat bagi kita yang melihatnya, tapi mereka menjalaninya dengan sangat gagah dan berani. Itu seperti itu. Maka muslimin, bahkan musliminnya pun berharap syahid malahan kan? Itu seperti itu. Ya, tidak takut mati itu apa namanya kalau bukan anugerah dari Allah yang luar biasa buat mereka itu. Itu anugerah yang sangat luar biasa itu. Tidak takut matinya itu. Itu yang saya pahami, Bu. Dan kalau menurut teori, Bu, kan negara yang menjajah itu kan persenjataannya katanya nomor 1 di dunia kan. Sementara Palestina tahu sendiri bagaimana persenjataannya, cuman ala kadarnya. Kalau menurut teori menguasai itu kan hanya butuh waktu hitungan jam barangkali. Tapi bahkan untuk Gaza sendiri sampai detik ini kan tidak betul-betul mereka kuasai sepenuhnya kan. Artinya penduduknya masih terus melakukan perlawanan hingga detik ini.
Padahal kalau menurut teori kan ya, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten nggih? Nggih. Monggo yang lain silakan kalau ada. Oh, enggak. Oh, nggih Bu Ratna. Assalamualaikum Bu Erna nggih. Jangan Ratna Bu Erna supaya kula. Oh, Ratna. So. Lupa deh. Yang saya pernah pahami sih itu bukan riwayat Bukhari ya yang saya tahu. Ada pernyataan yang mengatakan begitu, tapi yang saya tahu bukan hadis Bukhari yang saya tahu. Mungkin Ibu yang baca yang lain mungkin. Yang pernah saya baca itu bukan hadis Bukhari, dan yang saya tahu itu lemah riwayatnya. Sehingga tetap kita harus berusaha untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Karena tajwid itu artinya kan indah, artinya bagus artinya. Maka membaca Al-Quran dengan tajwid itu berarti dengan membaca dengan indah, berarti itu seperti itu. Jadi bacanya sambil bawa bu indah. Nah, jadi tidak harus menjadi qori'ah itu, tapi yang penting menggunakan kaidah-kaidah tajwid, maksudnya begitu yang saya tahu. Jadi enggak harus bersuara yang melengking-lengking, melengkung-melengkung itu enggak harus. Yang penting menggunakan tajwid. Itu yang penting itu. Itu tajwid itu sudah indah itu artinya itu. Jadi yang saya pahami begitu, Bu. Wallahu a'lam. Iya, tajwid itu bukan nada yang melengkung-melengkung itu. Terus mengenai suara wanita aurat, itu juga riwayatnya atau pendapat yang lemah itu. Jadi yang betul suara wanita bukan aurat. Bukan aurat. Yang dilarang dari wanita itu berbicara dengan mendesah-desah sambil mendesah-desah sambil mendayu-dayu itu. Ya, kalau bahasa kalau bahasanya Nabi itu kan begini, aku itu melihat penduduk neraka yang enggak biasa gitu. Dan belum pernah kita lihat di zaman Nabi, belum ada, yaitu mereka yang mengikat rambutnya seperti punuk-punuk onta. Terus bukan berjilbab terus kelihatan benjolnya, itu bukan loh ya. Itu maksudnya dia pamer jenjang lehernya. Terus jalannya itu ya meliuk-liuk atau ngomongnya itu mendesah-desah. Nah, dalam konteks yang dimaksud adalah untuk ya pamer keindahan tubuhnya dalam pengertian yang negatif ya, dalam pengertian yang negatif. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Dan sebelumnya kita doakan juga ya, semoga saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, Aceh dan sekitarnya yang kena musibah, semoga Allah anugerahi mereka semua kekuatan kesabaran yang berlipat-lipat. Allah ampun dosa-dosa mereka semua yang hilang, yang rusak, semoga segera Allah ganti dengan yang lebih baik. Yang wafat, semoga Allah dari kalangan kaum muslimin, semoga Allah wafatkan dalam keadaan tercatat sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk saudara kita di Palestina, kita doakan juga semoga segera Allah memberikan kemerdekaan yang sempurna, sehingga Allah mudahkan kita untuk salat dan beribadah di Masjidil Aqsa dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa susah payah. Amin Allahumma amin insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nggih.